Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang syu'abul iman, yaitu memahami dan mewujudkan ketauhidan. Nah, sebelum kita masuk ke materi syu'abul iman, ada yang tahu nggak apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Nah, sekarang tahu kan apa itu iman? Oke, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu syu'abul iman. Ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Oke, syu'abul iman itu adalah cabang-cabang keimanan yang menunjukkan kedalaman dan kekuatan iman seseorang. Jadi, syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang mencakup berbagai amal baik dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalil syu'abul iman ada pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi ya, dalil nakli tentang syu'abul iman. Tadi kita sudah membahas apa itu syu'abul iman. Sekarang masuk ke materi macam-macam syu'abul iman. Dimensi keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, itu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Dari 3 dimensi tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3, yaitu pertama, niat akidah dan hati. 2, lisan atau ucapan. 3, seluruh anggota badan. Nah, cabang iman yang pertama yaitu cabang iman yang berhubungan dengan niat, akidah, dan hati. Itu dikelompokkan menjadi 30 cabang iman. Beberapa dari 30 cabang tersebut yaitu pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, mencintai Rasulullah, syukur nikmat, sabar, tawadhu, dan menghormati yang lebih tua. Nah, cabang iman yang kedua yaitu cabang iman yang berhubungan dengan lisan atau ucapan. Itu dikelompokkan menjadi 7 cabang keimanan, yaitu membaca kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik-baik, membaca Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah, menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman yang ketiga yaitu cabang iman yang berhubungan dengan seluruh anggota badan, yang dikelompokkan menjadi 40 cabang. Beberapa dari 40 cabang tersebut yaitu bersuci dan taharah, menegakkan sholat, bersedekah kepada fakir miskin, menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan kurban, mengurus jenazah, menunaikan dan membayar hutang, amar ma'ruf nahi munkar. Tadi kita sudah membahas cabang-cabang syu'abul iman. Sekarang kita masuk ke materi tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman itu ada 7, yaitu yang pertama, jika mendengar nama Allah disebutkan maka bergetar hatinya. Yang kedua, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahi sebagian rezekinya dan hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang ia miliki. Oke, tadi
tanda-tanda orang yang beriman. Sekarang, mari kita pelajari problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di antaranya, yang pertama itu mukmin yang saling membenci. Mukmin yang hasud merasa iri saat orang lain bahagia dan mencoba menjatuhkannya dengan fitnah atau adu domba karena kesombongan diri. Contohnya, seorang mukmin yang iri saat temannya sukses dalam usahanya dan dia diam-diam berharap usaha temannya itu gagal. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Kaum munafik itu berpura-pura beriman, tetapi dia itu diam-diam memusuhi kaum mukmin, menggunakan kebohongan dan kepalsuan demi kepentingan pribadi. Contohnya, yaitu orang munafik memicu perpecahan di antara umat Islam dengan mengadu domba mereka, lalu mengambil keuntungan dari permusuhan itu. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Kaum kafir adalah golongan yang menentang perkara yang hak dan mendukung yang batil. Kaum kafir itu saling tolong-menolong untuk memerangi kaum mukmin. Contohnya, sekelompok orang kafir itu menyebarkan propaganda negatif tentang umat Islam untuk memicu kebencian dan konflik di masyarakat. Yang keempat, tipu daya muslihat setan yang menyesatkan. Kaum mukmin harus selalu waspada. Kita harus selalu waspada terhadap ancaman dan tipu daya setan yang dapat mengendalikan diri mereka dengan membuat mereka sulit menahan amarah, mengendalikan nafsu, bersikap sombong, kikir dalam bersedekah, dan mengadopsi sifat-sifat buruk lainnya. Contohnya, setan membisikkan pada seseorang untuk menunda ibadah dengan alasan sibuk, sehingga ia terus terjebak dalam kelalaian dan tidak pernah melakukannya. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nafsu itu adalah musuh terbesar kita sebagai seorang mukmin, dan perjuangan melawan nafsu itu lebih sulit daripada melawan musuh yang nyata, karena dapat menguasai siapapun tanpa mandang usia, status, atau pendidikan. Contohnya, seorang mukmin tergoda untuk berbohong demi keuntungan pribadi. Nah, tadi itu problematika keimanan di sekitar kita. Sekarang yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman itu menghilangkan sifat manusia yang bergantung pada makhluk. Yang kedua, iman itu menanamkan sikap tidak takut menghadap kematian. Yang ketiga, iman itu akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sifat sabar. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan pada kehidupan kita. Yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.